الذي أمرنا بالاتحاد وبالاعتصام إلى حبل المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Sidang Jumat yang Allah muliakan, tahadus bin ni'mah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud nyata rasa syukur kita yang dilahirkan dari rasa insaiyah lubuk hati yang sangat dalam, ditorehkan oleh tinta emas karena kita sangat menyanjung dan mengagungkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita bisa sama-sama duduk bersimpuh bertawajuh dalam rangka menunaikan sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ini menjadi asar sujud kita, bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan, hingga Allah senantiasa menambahkan serta mengabadikan nikmatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kita sama-sama sampaikan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan dari waktu ke waktu kita bisa memperbaiki diri, menyesuaikan pribadi kita dengan apa yang telah diuswahkan dan dikuduahkan oleh baginda kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita sama-sama mendapatkan syafaat darinya. Amin ya mujibas sa'ilin. Sidang Jumat yang Allah muliakan, khatib berwasiat khusus untuk pribadi khatib dan umumnya untuk seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Berwasiat dengan takwa yang senantiasa harus kita jaga. Berwasiat dengan takwa yang senantiasa kita harus menerpa. Berwasiat dengan takwa yang senantiasa kita harus bermujahadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada derajat haqqatu qatih, menunjukkan senyata-nyatanya ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang tentunya kita akan memotret dari apa yang telah dilakukan oleh baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah sosok uswah dan qudwah bagi kita, bagi orang-orang yang merindukan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rindu terhadap rahmaniyahnya, rindu terhadap rahimiyahnya, rindu untuk bertemu dengan Sang Maha Khalik, yang kemudian rindu menjadi sosok-sosok yang ingat kepada hari akhir, rindu terhadap pribadi yang wa dzakarullaha katsira, menjadi pribadi yang memiliki kesadaran tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebutkan oleh Allah, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsira. Pribadi yang senantiasa merindukan akan datangnya rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik bagi kita. Merindukan pribadi yang memiliki kesadaran tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiada lain sosok baginda Rasulullah
yang menjadi uswah bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makanya pantas Rasul adalah sosok yang menjadi karunia atas diutusnya kepada kita semuanya. Ajarannya sampai kepada kita yang hidup di tahun 2023 ini. Karunia yang besar yang dibawa oleh Rasulullah SAW hingga kita hari ini bisa membaca Al-Quran, bisa sedikit demi sedikit memahami konstruksi secara prinsip dan kompetensi apa yang diajarkan di dalamnya, baik itu yang bertalian dengan masalah ibadah, baik itu yang bertalian dengan masalah muamalah, baik yang bertalian dengan masalah munakahat, ataupun yang bertalian dengan masalah jinayat. Bahkan yang lebih dahsyat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus baginda kita adalah memberikan wasilah dan fasilitas besar kepada kita semuanya, agar kita diberikan kemampuan mampu kembali kepada Sang Maha-Khalik di kala nestapa, di kala dosa, di kala kezaliman itu ada dalam hati kita, dalam pribadi kita, dengan fungsi yang disebut dengan kalimat wa yuzakkihim. Rasul memiliki penghantar fasilitas pembersih dari dosa-dosa umatnya. Makanya kita alhamdulillah diajarkan istighfar sebagai bentuk dan kepedulian dari baginda kita, agar kita menjadi pribadi yang haqqatu qatih, menunjukkan ketakwaan kepada Allah kembali, dan kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan berserah diri kepada Allah dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Harapan hal ini bukan hanya dari baginda sendiri dan harapan kita juga, tapi ternyata harapan besar ini sudah ratusan tahun sebelumnya, sebelum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini. Satu saat Sang Khalilullah Ibrahim alaihissalam berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah selesai membangun Ka'bah. Salah satu doa yang beliau bacakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai ya Allah, utuslah dari kalangan mereka satu utusan yang mampu yatslu alaihim, membacakan ayatnya, kemudian wa yu'allimuhumul kitaba, mengajarkan isi Alkitab, mengajarkan isi Al-Quran, wal hikmah, dan mengajarkan hikmah, serta mampu wa yuzakkihim, membersihkan dosa-dosa mereka. Yang berdoa adalah Nabi, Sang Khalilullah, kekasih Allah. Tapi ternyata makbulnya ratusan tahun kemudian, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlahirlah baginda kita dari keluarga Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismaila wastafa min waladi Ismaila Kinanata wastafa min waladi Kinanata Bani Hashima wastafa min waladi Bani Hashima Quraisyan. Allah telah pilihkan dari keluarga Ibrahim itu adalah Ismail. Kemudian Allah pilihkan dari keluarga Ismail itu adalah salah satu suku yang ada di kota Arab. Itulah Bani Hashim dan suku Quraisy. Bahkan lebih mengerucut lagi, di sana ada yang disebut dengan ahlul kitab. Mereka yang alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang selalu khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Mereka selalu bertawadu, mereka tidak pernah memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terpilihlah dari keluarga beliau itu adalah Abdullah bin Abdul Muttalib yang melahirkan sosok baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dalam kisah-kisah para nabi itu pasti di dalamnya ada ibrah untuk orang-orang yang berpikir, untuk orang-orang yang cerdas. Dan mudah-mudahan selain nilai-nilai ketakwaan dalam diri kita, kecerdasan secara spiritual bisa kita potret bagaimana kita terlahir, kita diangkat, kita dijadikan, kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi generasi yang hari ini sama-sama mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Dan kita pun sama, tahun-tahun yang akan datang ingin ada di tengah-tengah kita generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang hebat, yang tentunya kita selalu bermohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Fungsi yang diajarkan oleh Rasulullah sudah dirasakan oleh kita. Kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa memahami sedikit demi sedikit hukum, dan kita pun lentur mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Dan tentunya harapan ini bisa dilanjutkan, bisa diteruskan, bisa ditemukan oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita, oleh generasi-generasi yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah istiqomahkan kita, Allah sehatkan kita. Amin ya mujibas sa'irin. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'ina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullah akbar li wa lakum aqimus salat.